Baik, terdakwa bisa dengar suara kami? Bisa yang mulia. Kita mulai ya, sidang perkara atas nama Muhammad Syahrir dibuka dan sidang menyatakan terbuka. Saudara terdakwa, apakah saudara berada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Ya, sesuai berita acara persidangan hari ini kita akan melanjutkan keterangan terdakwa, ya begitu ya Pak penuntut umum dan Pak penasihat hukum, dengan catatan waktu yang lalu dan juga poin yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan ulang karena sudah terekam di berita acara. Dari media ada hadir dari media? Ada ya, Pak hadir. Senara ya? Benar Pak. Silakan, selamat bersenang juga. Monggo Pak penuntut umum. Terima kasih yang mulia, kami ingin mengkonfirmasi pada terdakwa di BAP saudara nomor 13 pada tanggal 12 Januari 2023. Di sini Pak Syahrir menjelaskan rekapitulasi penghasilan pekerjaan sebagai kanwil BPN Provinsi Riau pada tahun 2021. Ada sejumlah Rp447.542.300, masuk di dalamnya ada honor, kemudian gaji 13, 14 honor perjalanan dinas. Ini benar Pak Syahrir? Nomor berapa yang Pak? Nomor 13, BAP nomor 13 pada tanggal 12 Januari 2023. Ya. Sudah bisa Pak Syahrir pegang BAP? Ya, sudah saya pegang. Ya, ini kan ada penghasilan resmi ya, gaji tunjangan, uang tunjangan kinerja sampai pada honor perjalanan dinas totalnya 400 pada tahun 2021 ini totalnya 447.542.300. Betul Mas Syahrir? Ya. Kemudian ada lagi dari usaha sampingan Pak Syahrir ini, sawah atas nama Pak Syahrir dan istri 124 juta pada tahun 2021 itu, sampai dengan menjual perhiasan sebanyak 23 juta, sehingga totalnya ada penghasilan sampingan selain dari penghasilan resmi itu ada 1.158.020.732 di Pak Syahrir ya. Ya. Sehingga total penghasilan Pak Syahrir tahun 2021 itu 1.605.563.032 rupiah. Kemudian pada BAP masih di BAP nomor 13 ini juga Pak Syahrir menjelaskan bahwa pengeluaran sehari-hari untuk tahun 2020 untuk pengeluaran sehari pada tahun 2021 itu 285.500.000 rupiah. Betul ya Pak? Ya. Kemudian tahun 2020 sudah dilakukan rekap tapi lupa arsipnya. Kemana arsipnya Pak? Ada sudah ketemu Pak? Sini sudah menjelaskan sudah melakukan rekap tapi saya lupa arsip rinciannya sama seperti penghasilan 2021. Termasuk penghasilan dari saudara Herman kurang lebih sebesar 500 juta. Untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari tahun 2020 kurang lebih 250.500.000 rupiah. Begitu Pak Syahrir? Ya Pak. Kemudian di tahun 2019 ini yang resmi pendapatan itu tahun 2019 itu 453.305.634. Sementara dari usaha sampingan Pak Syahrir itu jumlahnya kalau ditotal dengan penghasilan resmi ada 1.428.221.425 rupiah. Sedangkan pengeluaran sehari-hari 250 juta rupiah. Gitu ya Pak? Ya. Kemudian saudara rubah ini kemudian pada BAP tanggal 6 Februari 2023 itu saudara rubah. Jadi saudara rubah total penghasilan saudara pada tahun 2021 menjadi 1.605.563.000 rupiah 32 rupiah. Dirubah menjadi 1 miliar, jumlahnya tetap sama, cuman ada posnya yang berubah ini kelihatannya. Ya. Ya, sawahnya dari 124 juta Bapak rubah menjadi 374 juta. Bukan Pak, jadi 124 itu yang punya saya, tidak dimasukkan yang punya ipar-ipar saya yang di bawahnya. Baik, jadi 124 ini hanya milik Pak Syahrir, kemudian setelah dimasukkan Nah ya. keluarga 374 jadinya.
Ya, betul. Tapi jumlahnya tetap sama ya Pak ya, 1 miliar. Ya. Baik. Izin yang mulia kami share screen yang mulia. Ya, silakan. Nah, terkait dengan pendapatan Bapak tadi, saya ingin menanyakan ini tanggapan saudara ini. Nah, ini kami sudah melakukan rekapitulasi Pak terhadap rekening milik Pak Sarim. Ini benar ya Pak Sarim, rekening 1085281962 ini atas nama Pak Muhammad Sarim? Ya. Ya, benar. Ada 464.600.000 rupiah yang masuk sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021, dimulai dari tanggal 17 Maret sampai dengan 27 Oktober 2021. Nah, ini Pak Sarir pecah nih. Pak Sarir yang menyetorkan sendiri nih, penyetornya Muhammad Sarir. Dipecah nih 17 Maret 2020, kemudian 19 Maret 2020. 2020 Bapak sudah jadi kakak wil Riau ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian alasan Bapak kan kemarin dipecah karena untuk kebutuhan dulu sehingga uangnya dipegang seperti itu. Ya. Untuk kebutuhan apa Pak? Ini banyak Bapak uangnya. Hanya jeda 2 hari tapi Bapak bisa melakukan penyetoran 30 juta. Awalnya 31 juta. Kemudian setor 30 juta. Kenapa? Yang ingin kami tanyakan begini Pak, kalau seandainya memang dari Bapak kemarin itu menyatakan bahwa kalau dititip sama anak takut nanti dipotong uangnya sama anak, gitu kan Pak? Sehingga Bapak bawa ke Pekanbaru atau Bapak bawa ke Ternate, kemudian Bapak setorkan di situ begitu. Nah, kenapa harus dipecah seperti ini Pak? Bukan dipecah Pak, jadi maksud saya sewaktu-waktu kan ipar-ipar saya itu suka pinjam duit. Nah, jadi saya tidak lagi ngambil uang di bank, langsung saya kirim begitu Pak. Jadi tidak lagi ganggu tabungan. Tapi kan tetap dari rekening yang sama begitu Pak. Kalau misalnya Bapak setor sekaligus misalnya 17 Maret sampai 19 Maret ini 61.500.000 rupiah. Kalau misalnya ipar pinjam duit kan bisa langsung Bapak transfer lagi begitu. Atau Bapak posisinya ada di Pekanbaru? Saya kalau sudah ditabung itu sayang Pak. Jadi langsung itu alasan saya selama ini karena suka dipinjam-pinjam itu, jadi saya tidak diganggu tabungan itu. Ya, kami hanya mungkin menjelaskan ini juga tanggal 18 Mei, 22 Mei, 26 Mei, 8 Juni ini waktunya berdekatan sekali nih Pak. Bapak pecah 50 juta, 50 juta. Kalau dalam tindak pidana pencucian uang itu namanya smartphone Pak. Di Bapak pecah-pecah. Ini juga waktu ini Mandiri 112, ini totalnya 464.600.000 rupiah ya Pak ya. Yang atas nama Mandiri Pak Sarir 1962. Kemudian yang atas rekening Mandiri 11200056076 ini atas nama Pak Sarir juga. Ya. Ini juga dipecah-pecah Pak, polanya hampir sama seperti itu. Nah, kami ambil contoh, misalnya di bulan November 2018 ini jeda 5 hari Bapak bisa mensetor 20 juta. Kemudian 9 hari berikutnya di tanggal 22 November 50 juta. Kemudian 4 hari berikutnya 7.500.000. Di bulan Desember juga begitu Pak, 2018. 25 juta pada tanggal 18 Desember, 10 hari kemudian 24.500.000. 10 Januari 2019 sampai dengan 18 Januari 2019, beda waktu 8 hari. Bapak bisa menyetor 40 juta, 50 juta sampai dengan 53.800.000. Bagaimana penjelasannya? Ya, saya kan kalau hari Sabtu Minggu itu Pak, saya pulang ke Jumat sore saya pulang ke Palembang, sore. Kemudian malam Senin saya pulang lagi ke Pekanbaru. Jadi saya jam-jam subuh itu sudah nyampe Pekanbaru saya. Jadi karena Sabtu Minggu itu bank tutup, jadi saya setor di Pekanbaru. Dan tidak saya setor semua karena saya punya perlu pegangan juga kalau ada perlu. Pak Sarir dari Palembang ke Pekanbaru atau dari Pekanbaru ke Palembang naik apa? Kadang naik pesawat, kadang naik mobil.
Tapi waktu itu karena banyak COVID, jadi banyaklah saya naik mobil. Mobil itu butuh waktu lebih dari 24 jam ya Pak ya? Enggak, saya berangkatnya jam 5 sore, itu jam 4 subuh sudah di Pekanbaru. 13 jam, 12 sampai 13 jam. Kami hanya ingin menjelaskan ini pola-pola yang Bapak lakukan dalam transfer uang. 4 Maret, 5 Maret, 6 Maret 2019, 8 Maret 2019, 8 Maret 2019, ada 20 juta melalui Muhammad Faisal Marasa Besi, ini masih di Maluku Utara nih. Muhammad Abdul Malawan juga masih di Maluku Utara. Kemudian Denny Marzuki, menantu Bapak Ya. 5.700.000. Kemudian di 8 Maret 2019, Adinda Setianingrum, sekretaris Bapak, nyetor 15 juta rupiah. Selisih waktu 5 hari 20 juta rupiah. Kemudian 16 hari berikutnya 58 juta rupiah. Nah, kemudian saya juga ingin tanyakan, Pak Sarif kan bilang ini totalnya Pak ya, maaf kami totalkan dulu semuanya. Di Bank Mandiri yang nomor rekening 112005676 ini, jumlah rekening Bapak ada sebesar 2.390.600.000 rupiah. Kurun waktu dari 21 Februari 2018. Ini Pak Sarir menjabat sebagai Kanwil di Maluku Utara ya Pak Sarir? Ya. Sampai dengan 27 April 2021 sudah menjabat sebagai Kanwil di Riau ya? Ya. Ya. Ada jumlahnya 2.390.600.000 rupiah. Kemudian atas nama Mandiri 11308628. Ini rekening Pak Sarir juga. Ini berbeda dengan rekening yang di atas tadi ya Pak Jaksa. Beda. Pak. Ada Sama Ya. Mandiri ya. Sama-sama. Ya. Pak Sarir ada 4 rekening Mandiri ya Pak Sarir ya? Ya, karena setiap pindah itu pegawai bank itu minta buka buku baru. Katanya setiap saya mutasi disuruh buka baru, disuruh buka baru. Ya tapi tetap saja Pak, maksudnya Bapak mentransfer itu kalau Bapak ingin langsung mentransfer kan bisa, tapi kenapa harus dipecah-pecah jadi 50 juta, 10 juta, padahal waktunya sama ya, bedanya 4 hari, 1 hari, 8 hari, 5 hari, 4 hari, 2 hari, 2017 ini. Totalnya Tapi 341 juta. Bagaimana Pak? Tapi tidak saya pecah Pak, benar Pak, saya tidak pecah-pecah itu. Memang uangnya enggak sebanyak-banyak yang saya pecah-pecah itu, enggak, memang segitu. Jadi karena alasan saya pulang Jumat Sabtu itulah, kadang-kadang sempatnya hari Selasa saya setor. Misalnya saya bawa dari Palembang itu 50 juta, 50 juta itu tidak sekaligus saya setor Pak. Saya setor 20 juta, 30 juta, sisanya masih saya pegang. Nah itulah yang ditanya, sebentar Pak, itulah yang ditanya mengapa. Misalnya katakanlah Bapak bawa dari Palembang 50 juta, mengapa di store-nya itu dipecah? Izin yang mulia, karena itu untuk pegangan saya. Jadi kalau misalnya saya siap atau masih butuh duit, jadi saya tidak lagi ke bank, karena kalau ke bank kan menggunakan waktu. Jadi saya harus ada uang pegangan di laci atau tas saya. Oke, karena alasan saudara untuk pegangan ya. Ya. Ya, kalau begitu, kalau misalnya saudara bawa 50 juta nih, misalnya tanggal 10 Oktober 2017 misalnya. Lalu kemudian saudara store 10, besoknya lagi tanggal 11 50. Lusanya apa pegangan saudara kalau gitu? Dari mana datangnya pegangan saudara? Ya karena tidak ada lagi kira-kira yang ada yang dibutuhkan, saya store semua. Oh, ya udah. Kalau waktu ya. Itu alasannya ya, bukan karena datang orang tanggal 10 misalnya ada yang ngasih 10 juta, tanggal 11 ada yang ngasih 50 baru saudara store, bukan? Tidak yang mulia. Tidak, yang menurut saudara kan begitu. Menurut penuntut umum inilah yang saudara terima dalam kurun waktu menjabat, tas tonan dari anggota kah atau dari siapa, begitu ya Pak Jaksa ya? Iya. Ya silakan.
lanjut. Kami lanjutkan yang mulia. Nah, kalau misalnya Pak Sarif butuh nih uang tunai untuk keperluan sehari-hari Bapak, contohkan ini misalnya di 2017 di Maluku Utara, 10 Oktober 2017 10 juta, 11 November 2017, 11 Oktober 2017 50 juta. 50 juta pegangan untuk apa Pak? Kebutuhan sehari-hari, sehingga harus sebanyak itu Bapak pegang secara tunai. Kan bisa Bapak ambil saat pakai ATM kalau memang ada keperluan. Bapak juga termasuk dalam ini nasabah prioritas. Udah waktu di Maluku belum Pak? Saya nasabah prioritas waktu di Riau. Baik, kalau misalnya nasabah prioritas baru di Riau, 50 juta untuk kebutuhan sehari-hari itu untuk kebutuhan apa Pak? Pegangan Bapak, kalau misalnya ada suatu waktu membutuhkan. Baiklah kalau begitu. Itu kan keterangan saudara ya. Baik, ini Mandiri juga punya Pak Sarir ya. 150000 belakangnya 7076. Ya. Ya. Masih sama seperti tadi, jeda waktunya juga tidak terlalu jauh dengan jumlah sebesar 1.812.000.000. Kemudian ada BNI. Ini Pak Sarif punya rekening di BNI. Betul. 0982701349 ya Pak ya. Ya. Polanya hampir sama seperti tadi. Baiklah, kalau memang terdakwa memberikan keterangan itu untuk kebutuhan sehari-hari, nanti akan kami analisis lagi. Baik, coba dicari dalam nomor rekening yang berbeda tapi dalam transaksi yang sama pada hari itu. Coba Bapak lihat. Misalnya yang tadi sama-sama 2017 atau sama-sama 2020 di rekening yang berbeda tapi tanggalnya sama. Coba. Ketemu nggak? Ketemu yang mulia. Ya silakan ditunjukkan transaksi apa itu. Ini 22 Mei, ini masih di rekening yang sama, rekening yang berbeda ya. 22 Mei 26 Mei 1 8 Juni ini 20 masih dalam rekening yang sama. ah. Ini 13 Juli 2020. 13 Juli 2020 Pak Sarir menyetor 50 juta rupiah di rekening Mandiri. 10 80 52 Belakangnya 62 gitu. 50 juta. Kemudian di tanggal 13 Juli 2020 di Bank Panin Pak Sarir menyetor 40 juta rupiah. Nah, dari mana itu Pak Sarir? Itu pertanyaan Pak Jaksa kan? Iya. Nah. Yang nyetor Pak Sarir juga. Ya. Ini 13 Juli 2020 Bapak sudah tugas di mana? 2020 sudah di Riau. Nah itu. Jadi Bank Panin ini Bank Panin mana nih? Riau. Bank Riau. Udah yang tadi dulu Pak. Nah coba. Ada di Bank Panin 40 juta, ada di Bank Mandiri tanggal yang sama 50 juta. Itu sumber uang dari mana? Itu pertanyaan Pak Jaksa. Juli 2000. Hah? Saya itu kalau panen padi itu setahun itu 2 kali Pak. Jadi di bulan April, Mei, Juni sama September, Oktober. Ngapain Bapak 2 kali di Bank Panin? Ini, Hah? ya Pak yang mulia. Ngapain Bapak 2 kali sebulan di Bank Panin? Nyetor maksudnya? Iya karena di situ ada kredit mobil saya ya mulia. Jangan sampai kena denda. Oh, 2 kali sebulan ya? 2 kali sebulan di Bank Panin ya nyetor ya?
sekali. Tadi Bapak bilang 2 kali. Kita ikut-ikut pun Bapak nggak bisa. Berapa kali? Kemudian kalau saya lihat uang yang tinggal sedikit, saya isi karena takut nanti kredit mobil saya kena denda karena dipotong lebih. Oke, berapa kredit mobil Bapak per bulan melalui Bank Panin? Kalau uang panen itu nggak salah berapa ya, 8 juta atau berapa sebulan? Berapa? Ada yang 4 juta, ada yang 8 juta sebulan. Berarti 12. Ada 4, ada 8 begitu ya? Iya. Nah, berarti 12. Nah, coba lihatlah. Ini 21, 27. Nah, ada yang Bapak store tanggal 2. Ini bulan berbeda ini. Ini di Bank Panin juga tanggal 27 Mei 2019 Bapak store tunai 100 juta. Ya, 27 Mei 100 juta. Kalau dipotong hanya 8 juta Pak, untuk apa Bapak store di bulan Juli? Di bulan Juli tadi 13 Juli. Nah, itu store lagi 40. Gimana? Agak susah jelaskannya ya. Nah, pertanyaan lain lanjut Pak Jaksa. Simpulkan sendiri nanti. Ini rekening atas nama Pak Sarir. Pak Sarir juga punya rekening di BRI ya Pak Sarir ya? Iya Bapak. Ini Zakir ini siapa Pak? Oh ini masih waktu saya dinas, ini masih di Oki di Pak, bulan itu masih di Oki. Masih di Oki. Ya oke Komering itu ya. Masih. Ini ditransfer dalam rangka apa Pak? Tujuannya ditransfer ada hubungan apa Bapak dengan Zakir sehingga Zakir menyetor sebanyak 2 kali dengan beda waktu 6 hari, jumlahnya 40 juta ya. Zakir itu pegawai negeri di BPN Pak, pegawai BPN dia. Jadi pernah dulu honor tol saya itu belum diambil semua kalau nggak salah. Ada honor jalan tol besar itu. Saya lupa yang mulia Pak Jaksa. Yang jelas Zakir itu pegawai BPN Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Besar ya Pak, honor tol sampai dengan 40 juta. Ini waktu tahun 2019 Bapak sebagai kanwil Bapak menyebutkan sini honor tol hanya 3.700.000 Pak tahun 2019. Itu bukan uang sendiri Pak. Jadi kan waktu itu PPK jalan tol itu transfer ke saya semua, tapi untuk beberapa orang itu. Jadi pertanggung jawaban itu dikasihkan ke saya untuk ditekankan ke para anggota biasanya itu. Itu boleh ditanya dengan karena salah Ibu Fitrawati itu sudah jadi saksi juga kalau nggak salah. Zakir ini menyetorkan honor tol 2 kali sebanyak 40 juta kepada Pak Sarir, kemudian Pak Sarir bagikan kepada anggota yang lainnya, begitu? Iya, biasanya begitu Pak. Yang PPK jalan tol itu suka begitu dia. Kenapa harus disetorkan ke Bapak langsung Pak? Kenapa tidak ke setiap anggotanya? Kan SK-nya ada Pak, nomor rekening masing-masing. Nah, itu kan ada daftar Pak. Daftar itu dikasihkan ke saya cek dulu, saya tekan dulu, baru sudah saya tekan, saya suruh sekretaris saya untuk membagikan uang itu kepada para anggota jalan tol. Hanya anggotanya Pak itu ada berapa orang, itu banyak sekali. Jadi harus melalui Bapak ya Pak? Tidak lazim, harusnya kan mekanismenya misalnya ada tim untuk penyelesaian sengketa lahan jalan tol, biasanya kan ada SK-nya itu Pak. Misalnya Pak Sarir sebagai ketua, kemudian anggotanya siapa, gitu kan? Masing-masing kan menerima komponen honor, gitu. Lazimnya itu kan harusnya disetorkan ke rekening masing-masing. Gitu. Tidak Pak, kalau jalan tol itu tunai Pak, dia nggak pernah ngirim ke masing-masing anggota. Jadi dia mengirim ke saya. Kadang-kadang juga kalau dia misalnya ada waktu dia langsung door to door. Tapi kadang-kadang juga dia minta tolong kepada saya, Pak Sarir ini kan pada anak buahmu, tolong kamu tanda tangankan honor ini ke mereka. Nah ini duitnya, begitu. Resmi atau resmi? Resmi itu Pak, jalan tol itu resmi itu Pak. Ada tanda terimanya Pak yang menyetor? Ya, ada. Ada. Maybank punya Bapak juga Pak? Bagaimana Pak? Putus-putus ya Bapak. Jadi 40 juta ini honor tol ya Bapak? Ya. Jadi seperti itu. Maybank 1038411111 atas nama Pak Sarir juga? Betul. Kemudian Ibu evaluasi lagi di Bank BRI
dengan nomor rekening 56309. Ini ada stok tunai yang dilakukan oleh Meldi Sinadia 25 juta, Gafur Goroyo 40 juta. Totalnya semua ada 459.950.000 rupiah. Kami sudah totalkan ya, jumlah yang ada di rekening keseluruhan itu 11.420.207.401 rupiah. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini uang dari mana saja Pak, selain dari gaji dan penghasilan Ini sampingan? dari tahun berapa nih? Dari tahun 2017 sampai dengan menjabat terakhir di BPN Riau. Tahun Ya. 11 juta Pak Sari. 11 miliar. Baik. 11 miliar. Jadi waktu di pendidikan sudah saya jelaskan Pak di BAP saya bahwa uang yang di tabungan saya, bukan yang di 50 tabungan tadi, yang khusus di tabungan saya dan istri saya, itu adalah benar-benar uang dari usaha saya, baik dari gaji, honor-honor kegiatan, kemudian usaha saya seperti sawah, kebun karet, kemudian sewa-sewa kontrakan rumah, jual beli tanah, dan yang paling banyak itu saya menjualkan tanah orang mendapat fee, itu yang paling banyak. Jauh selisih. Ya, setelah saya total kemarin itu sekitar sudah saya total ya Pak, 9 miliar sekian sudah ada totalnya ya Pak. Sudah saya masukkan di printer ya. Nah, sekarang terkait dengan tadi usaha sampingan Bapak selain sawah dan kebun karet, tadi Bapak menyebutkan Bapak mendapatkan fee dari usaha Bapak mencari lahan, begitu Pak? Iya, Bapak. Lahan untuk apa Pak? Baik lahan untuk rumahan, real estate maupun untuk kebun, itu kebanyakan karena saya hampir 30 tahun di Sumatera Selatan, baru 5 tahun saya keluar, yaitu di Maluku dengan di Riau. Itu 35 tahun itu saya di Sumatera Selatan. Jadi kebanyakan di daerah-daerah Musi Banyuasin, di kabupaten kota Banyuasin, di tempat-tempat saya pernah bekerja di Sumatera Selatan, Bapak. Jadi Bapak tahu lahan-lahan tersebut berdasarkan data yang Bapak peroleh pada saat Bapak bekerja di Sumatera Selatan? Iya, rata-rata gitu. Berapa fee yang diperoleh Pak? Bervariasi Bapak, tergantung harganya dan tergantung luas tanahnya. Kalau begitu, Bapak menyalahgunakan kewenangan. Bapak menggunakan data dari perusahaan, dari BPN, kemudian Bapak serahkan kepada rekanan Bapak untuk diolah menjadi kebun, perumahan, dan Bapak terima fee dari situ. Bukan Pak, saya jual belinya Pak. Jadi bukan dari ini. Jadi gimana ya? Saya itu mendapat fee dari jual beli dengan masyarakat, dengan perusahaan itu Pak. Jadi dengan kepala desa saya dekati, jual belinya bagaimana ceritanya, dan dia langsung saya dapat fee saja. Saya tidak ikut lagi dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan rekanan Bapak siapa saja namanya? Betul. Masa nggak ingat Pak? Banyak loh. Bapak 35 tahun di Palembang. Ya. Masa tidak ingat satupun nama rekanan Bapak siapa yang Bapak bekerja sama dengan dia untuk jual? Ya banyak Pak, banyak saya di perusahaan-perusahaan itu. Terutama misalnya kalau di Sumatera Selatan itu perusahaan Hindoli, London Sumatera, kemudian banyak, saya sudah lupa Pak, perusahaan-perusahaan di kebun di Sumatera Selatan itu. Ada perjanjiannya tidak? Tidak ada, karena kami di luar jam kerja itu 1 minggu saya gunakan untuk sambil refreshing, sambil mencari lokasi itu, sambil ngobrol-ngobrol, jalan-jalan, mancing, lokasi. Dilaporkan tidak di LHKPN Pak? Waktu itu saya belum jadi Pak, belum jadi Kakadil, masih kepala kantor waktu itu. Masih kepala kantor. Kepala kantor tidak punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN Pak? Kepala kantor pertanahan. Belum ada Pak, kebijakan tahun 2013, tahun 2011 itu saya tidak buat Pak. Pak, LHKPN itu diwajibkan bagi pejabat publik yang mengeluarkan izin, salah satu kriterianya. Kalau Bapak menjabat sebagai kepala kantor pertanahan, Bapak akan mengeluarkan izin. Kalau Bapak mengacu pada peraturan pemerintah,
nomor 7 tahun 2017 itu untuk lahan 0 sampai 25 hektar itu kewenangannya ada di kepala kantor pertanahan. Betul kan Pak? Ya, untuk sertifikatnya saya tidak sertifikatnya Pak. Saya jual beli tanahnya, bukan tidak ngurusin sertifikatnya Pak. Maksud saya begini. Bapak termasuk dalam kriteria penyelenggara negara yang harus melaporkan LHKPN karena Bapak pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin. Tapi kalau kami saya kemarin tidak ada surat edaran, jadi kami tidak buat Pak. Rata-rata kepala kantor waktu disemasakkan di bawah tahun 2013 itu ada edaran dari kami untuk membuat LHKPN, jadi kami tidak buat. Sebentar, Bapak, saudara terdakwa tahu nggak bahwa saudara pejabat penyelenggara negara yang mengeluarkan izin dan wajib membuat laporan LHKPN saudara terkait itu? Tahu nggak? Tahu? Saya tahu Pak, tapi tidak ada perintah dari Pak kami waktu itu. Ya sudah, nanti simpulkan sendiri aja. Yang lain terdakwa. Selanjutnya ada saat dari penasihat hukum. Tidak ada yang mulia, cukup. Tidak ada ahli. Sama juga yang mulia. Tidak ada juga. Ya. Oke, jadi sudah habis ya. Selesai ya. Pemeriksaan selesai, kita tinggal menunggu tuntutan dari penuntut umum. Kapan Pak? Izin kemudian kami akan mencoba untuk membacakan tuntutan pada tanggal 11 Agustus yang mulia. Hari Jumat. 11 Agustus sudah ada kegiatan dalam rangka HUT MA dan HUT RI Pak. Hari Jumat itu Pak. Iya, hari Jumat. Kalau Bapak mau itu lebih seminggu berarti. Iya. 31 seminggu tanggal 7. Karena ada 3 hari itu tetap menjadi satu yang mulia. Kita tunda seminggu dulu. Nanti kalau Bapak tidak mencukupi, baru kita tunda ke hari Kamis, tanggal 10. Nanti jika memang tidak terkejar, silakan saudara kabari via elektronik supaya penundaan kita seminggu Pak. Tapi nanti penundaan berikutnya itu hanya ke hari Kamis tanggal 10. Jadi untuk sementara ditunda sampai dengan tanggal 7 Ya, Agustus. ya. Kalau seandainya kabar tuntutan Kita berikan sampai tanggal 10. ya 10. Begitu. Begitu ya penasihat hukum ya. Kami akan kabari via panitera. Ya, melalui panitera. Laporkan ke pimpinan bahwa penundaan jadwal persidangan di PN Pekanbaru itu pada umumnya seminggu. Ya, jadi nanti dari penasihat hukum juga akan kami berikan nota pembelaan itu 1 minggu. Tapi karena tepatnya di tanggal 17, ya Pak ya, maka dari sekarang kita beritahu mau tidak mau Bapak nota pembelaan tanggal 16. Ya, replik jika ada kita agendakan tanggal 21. Ya, replik jika ada kita agendakan 21 Agustus. Duplik jika ada kita agendakan di tanggal 24 Kamis. Ya, maka putusan akan kita jadwalkan tanggal 31 Agustus. Demikian Pak ya. Dengan demikian terdakwa kembali ke dalam tahanan, jaga kesehatan saudara. Sidang ditunda sampai dengan hari Senin 7 Agustus 2023. Sidang selesai dan